Ballaghur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha ila halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kembali kita melanjutkan kajian dari buku Madarijus Salikin, ya, ini karangan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang muhasabah, ya, kaitannya dengan pertemuan yang sebelumnya lagi, bahwa seorang hamba kalau sudah wa alqas sam'a wa huwa syahid, ya, artinya syahid ini adalah menyaksikan, ya, menyaksikan. Kalau manusia dengan manusia menyaksikan dengan mata yang biasa, ya, tapi maksud di sini menyaksikan Allah itu apa? Menyaksikan keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sense mata hati, ya. Nah, ini yang dimaksud dalam menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati, tidak bisa dengan mata yang tampak, ya. Nah, ini sebenarnya konsep ihsan. Nah, ketika dia bisa menyaksikan keagungan Allah, keberadaan Allah, ya, dalam kehidupan sehari-hari, orbit dari aktivitas dia selalu Allah, Allah dan Allah, ya. Contohnya kalau dalam surat Al-Qasas itu bercerita tentang Nabi Musa, ya. Nah, Nabi Musa ini sudah menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-dikit ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ini PR buat kita, ya. Ya Allah, saya pegel. Nah, contohnya, ya. Ya Allah, saya ngantuk. Nah, enggak apa-apa, ya. Setiap segala momentum dalam diri kita laporan ke Allah, ya. Ya Allah, saya apalagi pusing, ya Allah, saya haus, ya Allah, saya lapar, ya. Tapi kita biasanya pegel, lapar ke siapa tuh? Ke istri, ya. Lapar nih. Nah, ini gambaran kalau sudah menyatu dengan Allah, ya. Allah itu adalah lebih yang kita cintai, itu akan menimbulkan muhasabah. Nah, ini sekedar review, ya, pada kajian yang sebelum-sebelumnya. Nah, muhasabah ini merasa mawas diri. Ini saya sudah layak enggak nih jadi kasih Allah, ya. Ini jangan-jangan saya minum ini Allah enggak suka. Nah, gitu. Ini jangan-jangan saya makan ini Allah suka enggak, ya. Nah, gitu, ya. Jadi menimbulkan rasa raghabah wa rahabah. Apa raghabah wa rahabah ini? Ingin mendapatkan reward Allah tapi ada rasa takut, ya. Kalau takut berlebih itu tidak baik. Kalau merasa pede, raghabah yang berlebih itu tidak baik juga. Makanya dalam Al-Qur'an sisi muhasabah, mengevaluasi selalu diri kita ini secara pribadi enggak sempurna di hadapan Allah. Nah, ini yang paling baik, ya. Berusaha ideal di hadapan Allah, tetapi selalu jangan-jangan begini, jangan-jangan saya enggak diterima. Nah, ini yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ada seorang hamba, ya anggaplah dia secara ibadah bagus,
tapi dia over, ya maksudnya over ini dia tidak merasa dalam ibadahnya ada cacat. Nah ini nggak baik, ya. Justru orang-orang kayak gini tinggal nunggu waktunya, dia akan jatuh sendiri, ya. Yang paling baik adalah kita berusaha ideal di hadapan Allah, baik secara ibadah mahdhah atau ibadah yang sifatnya hablum minallah dan ibadah yang sifatnya hablum minan nas, ya. Tapi harus dibarengi tadi saya baca Quran diterima nggak ya sama Allah, tadi saya tahajud diterima nggak sama Allah. Jadi levelnya begini terus dia takut tidak diterima, tapi aduh saya harus lebih maksimal lagi, ya. Tapi kayaknya kemarin aduh kurang serak Quran saya. Nah ini yang paling baik, ya. Pergejolak dalam diri kita kepada Allah. Karena kenapa? Dia sudah merasakan keagungan Allah. Nah ini yang paling disukai oleh Allah, orang-orang hamba seperti ini, ya. Kalau selama ini hati kita terlalu lebay, seakan-akan seluruh ibadah kita diterima, itu tidak baik, ya. Atau kebalikannya, jangan-jangan seluruh ibadah kita, kalau tadi kan lebaynya merasa pede ibadahnya selalu diterima, itu tidak baik. Atau kebalikannya, ibadah saya tidak diterima semua. Nah, jadi akan menimbulkan pesimisme. Udahlah, saya mendingan gak usah beribadah sama sekali, ya. Nah ini level al-muhasabah, ya, mengevaluasi diri pribadi secara detail, ya. Ibarat bapak dulu ketika masih bujang, ya, masih pacaran sama ibu, ya. Ini saya pakai baju ini suka nggak dia, ya? Aduh, ganti baju lagi, ya. Pakai baju apa? Pakai baju koko misalnya. Duh, dia suka nggak ya baju koko? Saya pakai topi atau pakai peci? Nah kayak gitu, ya. Orang yang sudah sayang sama Allah minder, ya. Padahal udah pakai minyak wangi, bajunya baju yang paling bagus, celananya paling ini, rambutnya disisir karena pengen ketemu mertua, ya, pengen ketemu calon, ya. Masih tetap nggak pede. Di luar, aduh kok kayaknya nggak pantas nih, celana sama baju nggak matching, ya. Balik lagi ke rumah. Nah itulah gambaran kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Serba nggak enak, ya. Tadi kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa bayangkan dalam surat Al-Qasas, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara innahu huwal ghafurur rahim. Itu yang pertama, ya. Jadi ini sebelum menjadi nabi, padahal sebelum menjadi nabi, tapi bahasanya makanya qala rabbi, ya Tuhanku. Walaupun di kemudian hari baru dikenalkan inni anallaha rabbul alamin. Di kemudian hari ketika Nabi Musa ke Tursina, baru Allah mengenalkan diri bahwa Allah lah Tuhannya. Ini anallah, saya adalah Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Yang menarik, Nabi Musa sebelum menjadi nabi pun sudah keterkaitannya dengan Tuhan itu sudah ada. Qala rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah saya zalim, saya mukul orang tapi nggak sengaja, tahu-tahu dia mati. Nah, ya. Di sini ada yang sekali pukul bisa mati. Habib yang orang Rusia tuh, Habib Nurmagomedov, nah, bisa nggak dia sekali pukul mati? Belum ada kan, ya. Tapi Nabi Musa kalau ikut bahasanya itu UFC, nah, UFC, masya Allah, ya, kekuatan beliau luar biasa, sekali pukul langsung koit, ya, bahasanya meninggal, ya. Nah selanjutnya apa? Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahira lil mujrimin. Sebagaimana engkau berikan kenikmatan kepada saya enggak mau nolong orang yang kafir. Bayangkan segala momentum kehidupan beliau, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Lalu terakhir qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya ini, ya Allah, sebagaimana saya ini melangsa, ya kan, kabur dari Mesir kemana? Ke daerah Yordan, ya. Di Yordan kan nggak punya makanan, duit mungkin bawa, namanya orang kabur, mungkin nggak sempat bawa duit, ya. Sendiri, tapi di situ curhat. Jadi semua momentum kehidupan kita jangan sampai lepas dari radar, ya Allah, ya Rob, ya Tuhan, ya. Kalau di Mesir biasa tuh, ya Rob, ya Rob, nah gitu. Ya Allah, ya Tuhan, ya.
Tapi terkadang orang Mesir itu hanya adat istiadat saja, nggak sampai masuk ke dalam hati, ya. Tapi kalau orang Palestina agak lumayan, ya. Ada sulit dikit, ya Rob, ngangkat panci misalnya, aduh ya Rob berat banget nih, gitu ya contohnya, ya. Nah, kalau kita mungkin ada ya Allah, kayak gitu ya Allah, ya. Tapi harus dimaknai dengan hati. Nah, ini kaitan antara wa alqas sam'a wa huwa syahid, melihat, bukan melihat secara mata tetapi merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam diri dia, ya. Lalu menimbulkan rasa minder, mengevaluasi diri sendiri. Kayak tadi itu yang saya gambarkan, ibarat bapak pengen ke rumah siapa? Mertua, ya. Aduh, jangan-jangan ibadah saya ini begini, oh jangan-jangan begini, oh jangan. Nah, itu yang paling baik, pertahankan itu sampai ajal menjemput. 90% ke atas akan mendapatkan husnul khotimah. Nah, efek kedua ketika seorang hamba merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dalam bahasa Al-Qur'an musyahadah, syahid ini, yang kedua adalah efeknya fi manzilatiz zuhud. Nah, dia akan menjadi orang yang zuhud. Nah, ya, kalau dalam bahasa Indonesia zuhud, dalam bahasa Arab zuhud, ya. Kalau tadi kan efek yang pertama apa tadi? Selalu tidak enakan sama Allah, muhasabah, ya. Yang kedua zuhud, terkait dengan apa? Terkait dengan hal-hal yang merusak hubungan dia dengan Allah. Hal-hal yang menjauhkan dia dari Allah. Kalau pertama minder kepada Allah, muhasabah. Yang kedua zuhud. Kalau ada hal-hal yang membuat dia jauh daripada Allah, dia nggak mau ngelakuin. Ini saya apa contohnya? Minum ini Allah jadi jauh sama saya nggak? Nah itu, ya. Udahlah kalau kayak gitu saya nggak minum ini, ya. Ini saya kalau pergi ke sini Allah jadi jauh nggak saya sama saya. Nah, itu dia akan meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan dia jauh daripada Allah, dan ini yang dinamakan konsep zuhud, ya. Coba, apa yang menyebabkan rata-rata manusia jauh daripada Allah itu apa? Apa coba? Rata-rata dunia, ya. Walaupun ada yang dengan dunia tambah dekat lagi, tapi jarang, ya. Dia dapat dunia tapi tambah dekat sama Allah, jarang. Walaupun ada, ya, para nabi, para solihin, sahabat, ya, dikasih dunia tambah sujud sama Allah, tambah tawadu, merendah di hadapan Allah. Utsman, Nabi Sulaiman, ya Rasulullah, dan lain-lainnya. Tapi rata-rata, ya, bahwa manusia itu semakin dikasih dunia semakin lupa atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harus dimaknai, segala yang kita dapatkan harus dimaknai menyembah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Jadi apa yang kau di dunia ini yang di luar atau tidak disangkut pautkan dengan Allah Subhanahu wa taala hilang begitu saja. Tapi kalau engkau mengaitkan Allah Subhanahu wa taala, itu akan kekal. Ibarat uang kita, harta kita, aset kita, kalau kita infakkan, kita wakafkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu kekal enggak? Akan kita dapat di akhirat, ya. Ada seseorang misalnya punya aset 1 miliar. Saya wakaf 200 juta untuk Masjid Al-Ikhlas misalnya, buat lantai ketiga. Amin ya robbal alamin, ya. Nah, 800 juta itu anggaplah dia meninggal, 800 juta itu akan ditemuin enggak? Enggak ada, ya. Akan jadi milik siapa? Ya milik ahli warisnya, anaknya, istrinya, cucunya mungkin, dan lain-lain, ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu
thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ingatlah, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, wazinah dan perhiasan, wa tafakhurum bainakum dan saling bermegah-megahan. Oh saya nih punya begini, oh begitu ya, oh saya punya begini, oh saya punya itu, apa namanya itu? Megah, bermegah-megahan, ya. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakan harta, ya. Jadi ini tabiat dasar dari kehidupan dunia dikaitkan dengan fitrah kita sebagai manusia. Makanya kalau sudah zuhud, apa yang akan ditimbulkan? Fa idza aradallahu bi'abdin khairan aqama fi qalbihi syahidan yu'ayinu bihi haqiqatad dunya wal akhirah. Makanya kaitannya dengan yang saya sampaikan di bulan-bulan yang lalu. Kalau dia sudah merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasa minder di hadapan Allah di setiap saat, di setiap detik, dengan mendetailkan, mengevaluasi diri dia baik secara ibadah, perlakuan dan lain-lainnya, maka kalau namanya sudah cinta, ada hal yang lewat di sampingnya, ini nyelinguk nggak nyelinguk, dia fokus kepada Allah. Nah ini kaitannya tadi tuh ya, bapak udah cinta mati sama istri bapak yang sekarang misalnya, ya, waktu masih bujang, ya. Ya namanya cinta mati. Ada yang sampingnya yang semisal misalnya cantiknya, ya. Bapak nyelinguk gak? Ya mungkin nyelinguk juga ya. Tapi nggak sampai mencintai, ya. Kalau sudah cinta mati, udah. Apalagi kalau perempuan, ya, sudah cinta sama bapak, ya. Mau Pangeran Charles misalnya, mau melamar ibu misalnya, udah pokoknya Pak Maman aja gitu ya. Saya sudah cinta mati sama Pak Maman, kata Ibu Maman contohnya, ya. Nah ini cinta mati. Zuhud itu seperti itu, ya. Kalau sudah fokus sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kenikmatan. Nah ini, ya. Tidak semua orang bisa seperti ini. Pertama apa tadi? Saya ingin menyambungkan dengan kajian-kajian sebelumnya. Pertama, dia harus merasakan keagungan keberadaan Allah dulu. Lalu kalau sudah seperti itu, ini belum cinta, baru merasakan saja. Syahid itu baru merasakan saja. Yang kedua, apa tadi? Merasa mulai ada benih-benih cinta kepada Allah dengan apa? Duh, saya begini salah nggak ya? Duh, saya begini benar nggak ya? Baru benih cinta itu mulai ketika dengan konsep zuhud, ya. Ada tawaran 1 triliun hasil korupsi, nggak mau, saya adalah kekasih Allah, ya. Ada tawaran maksiat, ini tawaran jadi menteri, tapi lewat belakang, nah, misalnya jadi menteri nggak apa-apa, tapi kalau lewat jalan belakang, maksudnya jalan yang tidak baik, ya tidak baik, ya. Jalan apa yang tidak lewat belakang itu? Sogok misalnya, aduh saya bayar 10 triliun tapi saya jadi menteri, ya. Menteri apa? Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu, ya. Korupsi dan lain-lainnya, tawaran keduniawan, ya. Karena dia sudah ada benih-benih cinta kepada Allah, itulah dia menolak hal-hal yang sifatnya tawaran-tawaran duniawi. Aduh, saya nggak butuh 1 triliun. Yang penting saya Allah sayanglah sama saya. Nah ini tahapannya, ya. Jadi tahapannya apa tadi? Yang pertama, merasakan keagungan Allah, keberadaan Allah. Lalu step kedua apa, Pak? Bu? Harus merasa minder di hadapan Allah, konsep muhasabah, ya. Duh, ini ibadah saya diterima nggak, ya? Harus merasa canggung di hadapan Allah. Yang ketiga, baru mulai benih-benih cinta kepada Allah. Kalau ada tawaran selain Allah, dia tidak ngambil. Maka di sini rata-rata ayat-ayat Al-Quran yang membuat orang jauh daripada Allah tidak lepas daripada hal-hal duniawi. Hal duniawi itu apa saja? Ya mungkin aset, mungkin jabatan, mungkin apa lagi? Dan lain-lain, ya. Tadi saya dengan contoh aset dan lain-lainnya, ya.
Makanya kalau sudah seperti itu, itulah dinamakan konsep zuhud kepada Allah Subhanahu, atau zuhud kepada dunia ini, karena sudah ada benih-benih cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih cinta dunia dan karena dunia tersebut kita lupa Allah, dia belum zuhud, ya. Yaqul az-zuhd tarku ma la yanfa fil akhirah wal wara tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Bahkan di sini Ibnu Taimiyah, ya, beliau mendefinisikan zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat dia, ya. Itu tadi itu yang saya katakan, kalau sudah ada benih-benih cinta kepada Allah, berarti kan apa yang Allah, ya, Allah suruh pasti akan dilaksanakan, ya. Contoh nih ya, Fir'aun tuh galak nggak? Galak, ya. Zalim nggak? Zalim. Tapi karena aku udah cinta sama istrinya siapa? Asiyah, ya. Istrinya Asiyah. Padahal Fir'aun dia kan sudah dapat bocoran dari para ahli sihir dia. Nah, pernah saya sampaikan di sini, dukun ahli sihir sebelum diutusnya Rasulullah, akurasinya bisa 70-80%. Akurasi, ya, akurasi itu kebenarannya, ya. Kenapa ya? Karena pintu langit belum ditutup, jadi setan masih bisa nongkrong, ya, ngopi lah bahasa kitanya, ya, sepedaan lah kalau bahasa siapa ya. Jadi masih bolak-balik ke langit, ya. Hanya dapat bocoran dari langit, para jin-jin tersebut, para setan tersebut, bahwa yang akan menghancurkan atau menjatuhkan kerajaan Firaun adalah anak laki-laki dari Bani Israel yang lahir tahun ini, ya. Akhirnya apa? Firaun membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir pada tahun itu dari kalangan Bani Israel, ya. Jadi kebetulan Nabi Musa alaihissalam itu diapakan? Dihanyutkan oleh ibunya. Nah, yang menarik ketika Asiyah dan Fir'aun lagi mandi di Sungai Nil, ya, lagi mandi di Sungai Nil. Tapi Sungai Nil sekarang nggak sama dengan Sungai Nil sekarang, ya. Dulu dengan sekarang beda. Kalimalang dulu dengan sekarang beda nggak? Nah, dulu mungkin masih jernih, ya. Tahun berapa? 1000 tahun yang lalu gitu kan, belum ada orang, ya. Nah, kebetulan ada peti lagi lewat. Nah, peti lewat tersebut diambil oleh pasukan Firaun, ternyata anak kecil, ya. Seharusnya dibunuh nggak? Dibunuh, ya, karena khawatir yang akan menjatuhkan singgasana ini adalah anak tersebut. Tapi kata istrinya, nah, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainil li walak la taqtuluh. No, bayangkan, ya, asa ayyang fa'ana, ya. Jadi kata Asiyah, jangan dibunuh, padahal mau dibunuh, ya. Pokoknya ada anak kecil, anak bayi pada tahun itu pokoknya harus dibunuh. La taqtulu asa ayyang fa'ana au nakuna minal asa ayyang fa'ana, ya. Jadi jangan dibunuh, mudah-mudahan dia bermanfaat. Bayangkan Nabi Musa yang awalnya harus dibunuh malah jadi anak angkatnya siapa? Fir'aun, ya. Ternyata dari situlah jatuhnya Fir'aun itu, rajanya dari siapa? Dari Nabi Musa itu. Yang menarik, Fir'aun segalak-galaknya pengen ngebunuh anak kecil tadi kan, tapi dilarang oleh siapa? Istrinya, ya. Nah, ini gambaran nih, saya tadi cerita tadi ingin menganalogikan dengan jati diri kita. Fir'aun juga manusia, ya. Nah, kita pun seperti itu, ya. Ketika kita sudah cinta mati sama Allah Subhanahu wa taala, anggaplah seperti Fir'aun dengan siapa tadi? Istrinya. Kalau kita sudah cinta mati sama Allah, nah ini kaitannya. Kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Nurut nggak kita? Nurut, ya. Kata Allah, kamu sedekah. Kata Allah, kamu jangan zalim. Nurut nggak kita? Nurut, ya.
Kata Allah tuh ikutin Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, nurut nggak kita? Kalau sudah cinta mati sama Allah. Nah ini ya, kalau ada orang di masa kita, masa yang lalu, dia nggak ngikutin Al-Quran, nggak ngikutin Rasulullah, berarti dia belum melalui step ini. Step apa tadi? Menyaksikan keagungan, merasakan keberadaan Allah, lalu merasa minder dengan konsep muhasabah, evaluasi tadi, minder dengan secara pribadi. Lalu yang ketiga apa? Mulai ada jentik-jentik benih-benih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Step-step ini harus dilalui ya. Orang menjadi zuhud mustahil tidak melalui step-step ini. Tahu-tahu dia zuhud gitu. Ya, ada nggak yang bisa gitu? Ya, malaikat mungkin ya. Tahu-tahu nggak mau makan, dikasih rawon nggak mau ya. Dikasih pecel nggak mau ya, dikasih apa jus alpukat nggak mau ya. Nah ini malaikat ya. Tapi kalau bapak dikasih jus alpukat mau nggak? Ya harus mau ya. Nah ini ya. Jadi konsep zuhud itu seperti itu. Dia tahapannya nggak langsung otomatis dia tahu-tahu zuhud ya. Tapi kaitannya dengan cinta atau benih-benih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, az-zuhdu fid dunya qisarul amal, laisa bi aqlil ghalid wala lubsul aba. Bahkan Sufyan Tsauri mengkategorikan zuhud itu adalah pendek angan-angan ya. Ya, pernah saya sampaikan, kita butuh dunia enggak? Butuh ya. Tapi sebatas untuk membantu kita dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau lebih daripada itu yang dinamakan tulul amal, panjang angan-angan. Aduh, saya pengen ke kantor jangan naik motor lagi lah, pengen naik kapal pesiar. Nah, gimana ya? Nggak bisa lewat jalan raya kapal pesiar ya, dan lain-lain ya. Nah ini arti daripada zuhud itu sangat banyak di sini ya. Ada yang mengatakan bahkan Imam Ahmad bin Hambal, az-zuhdu fid dunya qisarul amal. Zuhud di dunia itu adalah pendek angan-angan ya. Nah kalau berkaitan dengan ini ada nasihat tertentu ya. Ada yang mengatakan ini dari Rasulullah SAW, tapi belum saya telusuri ya. Jahid fi ma'indan nas takun agnan nas. Zuhudlah kalian dengan apa yang dimiliki oleh manusia, kamu akan menjadi orang yang paling kaya ya. Nah tipikal kita apa tadi? Hasad, dengki ya, betul nggak ya? Jangankan tetangga, adik kita, adik kandung atau kakak kandung ya. Duh, kakak kandung kita sudah beli Robicon ya, kita masih mobil mobil ini ya. Duh, kakak kita, padahal kakak sendiri ya, kakak kandung, padahal adik kandung. Duh, kakak kita udah haji, kita umroh haji belum ya. Nah ini tipikal manusia ya. Ya kalau ini mungkin kalau udah besar mungkin gak ditampakin, tapi kalau masih kecil ya akan kelihatan tuh kakak begini, uang jajannya 10.000 kok saya cuma 5.000 ya, ente masih TK gitu kan ya. Nah ini dan lain-lain ya. Nah kenapa Rasulullah menasihati kita? Karena dengan konsep jahid fi ma'indan nas takun agnan nas. Zuhudlah dengan apa yang dimiliki orang, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Terserah kakak saya punya kapal pesiar ya, saya dengan sepeda aja bisa kemana-mana ya. Jadi cuek dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah ya, nah nasihat ini bertentangan dengan fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu apa? Watakatsurung fil amwali wal aulad. Fitrahnya manusia itu banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, watafakhur, bermegah-megahan. Tuh saya loh punya begini, saya loh berhasil ya. Bahkan baru-baru ini ada yang viral, aduh BPJS nggak level katanya ya, BPJS nggak level ya, setelah dipecat tuh saya masih punya mobil sekian ya, dan lain-lain ya. Ini manusia, saya kata, fitrah kita sebagai manusia. Makanya kalau sudah ada orang yang bisa zuhud, itu prosesnya nggak dalam satu hari, tapi madal haya, seumur hidup
Ya, tadi apa saya katakan? Nah, ini kalau bapak sudah, ya pintunya ini mungkin ya, triknya. Kalau bapak atau ibu pengen menjadi orang yang zuhud secara dunia, ya, cuek dengan capaian orang lain. Nah, itu pintu pertama, ya. Orang lain anaknya begini, cuek aja dulu, ya, easy going aja, ya, nggak usah mikirin capaian orang lain, itu gitu, ya. Tetangga atau adik atau kakak atau siapapun dia secara aset nambah, cuek aja, bodoh amat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah bisa senang dengan capaian orang lain, itu dinamakan zuhud, ya. Apa tadi? Kalau sudah senang dengan capaian orang lain, itu dinamakan zuhud. Nah, ini enggak gratis, enggak mudah, ya. Karena tipikal kita, fitrah kita apa tadi? Adik kita, kakak kita, asetnya lebih banyak, ngiri enggak kita? Ngiri, ya. Nah, itu pintu pertama minimal itu, ya. Jadi saya lumayan ininya dari terkadang anak saya dua, ya. Baba, ini tadi jangan sholat isya ya, kan misalnya satu saya ajak maghrib sholat jamaah, satu lagi isya ya. Maghrib kebetulan kita di luar, Baba sholat isya jangan bawa si Hamzah ya, kan tadi sholat maghrib saya nggak ke masjid. Nah, gitu cirinya gitu ya. Jadi iri-irian, dengki-dengkian ya. Ini tipikal ya. Kalau anak kecil kan nggak bisa dibendung. Nah, kalau kita sudah dewasa masih ada, tapi bisa dibendung, nggak diekspresikan, ya. Nah, kalau kita bisa minimal kita tidak seperti itu, tidak cuek dengan capaian orang lain, itu menjadi pintu kita mendapatkan sifat zuhud yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran, sehingga akan menimbulkan apa? Senang saudaranya mendapatkan capaian-capaian, itu dinamakan zuhud. Tapi itu saya katakan tidak mudah, ya. Adik kandung, kakak kandung bisa umroh, bisa haji, punya aset baru, ya, nggak mudah dia senang, ya. Mungkin senang secara lisan, tapi hati nggak bisa kita bohongi, ya. Nah, kalau dia hatinya sudah menerima, sudah senang, ya, dengan capaian orang lain, itu dinamakan zuhud. Bodoh amat orang dapat yang aset banyak, capaian begini, ya, alhamdulillah, saya begini juga, dah alhamdulillah gitu, ya. Nah, ini ya, yang bisa melihat diri kita pribadi siapa? Ya, diri kita sendiri. Kita di level yang mana, ya? Jangan-jangan kita masih level yang paling bawah tuh, ya. Tetangga dapat ini, kita gerasah gerusuh di rumah, kayak stres gitu kan, kayak apa sih, kan ada kan kayak ya ini mirip-mirip anak saya gitu kan. Jadi saya kasih coklat ke yang pertama, yang kedua, stresnya luar biasa. Padahal coklatnya ada, saya pengen uji aja, ya. Baru dikasih coklat, ya. Ya kayak gitulah manusia, ya. Watafakhurun watakatsurun fil amwali wal aulad. Nah, konsep zuhud ini itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaitannya dengan nasihat dari Rasulullah, jahid fima indan nas takun agnan nas, ya. Udah cuek aja, manusia dapat apa? Ya, kalau kita udah seperti itu, misalnya orang dapat terserah, ya, mau korupsi dengan ini, ya, saya fokus sama Allah, ya. Terkadang saya dari hal-hal seperti ini mulai kerasa ketika misalnya ada teman dekat, ya, di Palestina, dulu dekat di Palestina, ya, dia mendapati kesyahidan, ya. Akhirnya saya ngiri, iri dalam kebaikan boleh, ya. Saya pengen dapat syahid juga nih kayak dia, ya. Nah, dari perasaan seperti ini, saya mulai orang misalnya mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi, asetnya bertambah, ininya bertambah, saya nggak mau, ya. Bodoh amat orang misalnya asetnya bertambah, misalnya secara akademik dia bertambah dan lain-lainnya. Titik fokus saya apa tadi? Saya ingin mendapatkan kesyahidan sebagaimana teman saya yang sudah syahid, ya. Nah, ini ya contoh kecilnya. Nah, kalau kita sudah cinta sama Allah, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan bersujud,
matikanlah saya dalam keadaan zikir, matikanlah saya dalam keadaan baca Al-Quran. Dia fokus di situ, bodoh amat orang punya aset begini. Fokus saya adalah apa tadi? Mati meninggal dalam keadaan baca Quran, mati meninggal dalam keadaan sujud, mati meninggal dalam keadaan berpuasa. Jadi dia fokus ke dalam tujuan ini yang dinamakan zuhud, ya. Nanti akan saya jelaskan juga apakah zuhud itu benar-benar meninggalkan dunia. Nah, nanti akan ada babnya tersendiri, ya. Lalu selanjutnya di sini, ya. Nah, ini masih definisi, ya. Walaisal murad rafduha minal milk faqad kana Sulaiman wa Daud alaihi wassalam azhadu ahli zamanihima. Jadi zuhud itu bukan berarti meninggalkan kepemilikan, ya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Zuhud enggak? Hah? Ayo, bisa jawab enggak? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, asetnya Nabi Sulaiman banyak, pembantunya aja ART kalau bahasa kita, ya. Kalau kita ART mungkin 1, ya. 2 udah termasuk banyak banget, ya. Ada yang nggak punya ART, ya. ART-nya Nabi Sulaiman siapa? Jin. Nah, ya. Siapa lagi? Binatang, ya. Berarti kan kayaknya luar biasa. Bisa nggak ada di sini ART-nya? Jangan, nggak boleh kalau kita, ya. Kalau zaman sekarang ART-nya jin nggak boleh, ya. Menyekutukan Allah, ya. Kayaknya luar biasa Nabi Daud, kayaknya luar biasa. Nah, pertanyaannya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman punya aset banyak, beliau berdua zuhud nggak? Dari mana? Padahal kok asetnya banyak. Nah, jadi zuhud ini tidak patokannya adalah bukan aset tetapi kondisi hati, ya. Nah, kondisi hati kan kita nggak bisa melihat, misalnya bapak lagi zuhud nih, ya. Justru yang melihat itu adalah diri kita pribadi, ya. Seorang Nabi Daud, Nabi Sulaiman punya aset begitu luar biasa, ya. Bahkan Nabi Sulaiman pernah, ya Allah, dulu kan istri itu boleh banyak, ya. Kalau kita berapa, Bapak? 1 aja nggak habis-habis, ya. Minimal 4, ya. Maksimal, bukan minimal, ya. Senang semua kalau minimal 4, ya. Salah sebut saya, ya. Ibu-ibu ngambek, ya. Maksimal 4. Kalau dulu banyak, apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Saya akan berhubungan dengan seluruh istri saya pada malam ini. Nanti semuanya akan lahir anak laki-laki yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata Nabi Sulaiman. Tapi tidak mengucapkan insya Allah, ya. Apa yang terjadi? Enggak ada yang lahir anak, ya. Enggak ada yang lahir tuh dari 100. Ada yang mengatakan 100, ya, dalam satu malam nggak ada yang lahir kecuali satu pun itu cacat, ya. Apa kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, itu lahir semua anak-anaknya, soleh semua, mujahid semuanya, ya, karena nggak mengucapkan insya Allah. Tapi kita kembali, asetnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman begitu luar biasa, tapi beliau berdua adalah orang Nabi yang zuhud. Nah, berarti zuhud itu gimana sih Ustaz? Kok bingung? Kita kan meninggalkan dunia. Tapi Nabi Daud, Nabi Sulaiman asetnya ngelebihin apa? Yang paling kaya di Indonesia siapa? Gereji Rich Indonesia, 9 capung, ya. Anggaplah 9 capung, ya. 9 naga. 9 naga pun kalau dikumpulin hartanya, ya, itu enggak sampai dengan asetnya Nabi Sulaiman, ya. Nah, berarti di sini zuhud itu adalah kondisi hati, ya. Bapak mau pakai mobil Robicon datang ke sini, ya. Bisa jadi orang tersebut adalah orang paling zuhud, ya. Ya, harus dites dulu, tapi harus dites, ya. Robiconnya, nih Pak, tolong Pak, ada anak yatim, ya. Dia pengen ke Taman Mini, ya, bisa nggak numpang mobil bapak? Ya, jangan, nanti lecet, nanti kotor lagi kan, ya. Anak yatim kan dekil, nah ini nggak zuhud, ya, nggak dekil, ya. Pakai aja, kalau misalnya ada orang lain pakai aja tuh, ya. Ada lagi tuh di rumah, pakai aja buat jalan-jalan anak yatim, anak penghafal Quran. Nah, ini dinamakan zuhud, ya.
Jadi zuhud adalah kondisi hati, tapi terkadang harus diuji secara empirik ya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya, kenapa bisa dikatakan zuhud? Karena menisbatkan seluruh capaian yang ini, qala hadza min fadli Rabbi, ini semua punya engkau ya Allah ya. Kalau semua milik engkau, enggak merasa kepemilikan ya. Nah, ini coba kita lihat kepada kaitannya. Az-zuhdu sunnatun madiyah wa ikhtilafuhu bi ikhtilafin nas ya. Jadi walaupun seperti itu, ternyata zuhud itu berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Saya ingin mengulangi lagi ya, mudah-mudahan ini bisa bukan hanya saja sekedar saya sampaikan, tetapi kita amalkan ya sebagai jati diri kita sebagai hamba Allah. Saya ulangi, kita sebagai hamba Allah secara individu harus merasakan keagungan dan keberadaan Allah ya. Itu yang pertama. Itu dinamakan konsep, kalau dalam buku ini, musyahadah atau syahid, menyaksikan Allah ya. Menyaksikan Allah bukan dengan kedua mata, tetapi dengan apa? Dengan mata hati lah bahasanya, dengan mata batin ya. Menyaksikan, merasakan keagungan dan keberadaan Allah dengan mata hati. Nah, itu dengan apa? Lagi sakit ingat Allah, lagi senang ingat Allah, segala sesuatu ingat Allah. Itu menjadi pondasi awal ya. Kalau sudah ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, mulai masuk ke dalam ranah muhasabah. Apa itu ranah muhasabah? Minder kepada Allah. Minder kepada Allah gimana? Tadi ibarat kalau saya analogkan, bapak pergi ke rumah siapa? Mertua ya. Ini kemeja cocok nggak ya? Pakai peci atau pakai topi ya? Ini pakai baju koko atau pakai baju batik ya? Nah itu ibarat kepada Allah seperti itu ya. Kalau dari udah merasakan keagungan dan keberadaan Allah, minder. Ini ibadah saya, tahajud saya, gimana ya, kualitasnya baik atau enggak? Ini saya baca Al-Quran diterima atau enggak? Aduh, jangan-jangan saya baca Al-Quran, ngapal Al-Quran, saya masuk neraka ya, jangan-jangan ya Allah ya, kayak gitu ya. Jadi keadaan hati itu sibuk sendiri dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ada orang seperti ini sangat luar biasa ya. Baru level yang ketiga adalah benih-benih cinta tersebut dengan konsep zuhud ya. Nah, konsep zuhud ini tentunya kan namanya manusia, nggak ada tuh yang langgeng dia taat terus ya, kecuali para nabi ya. Tapi kalau kita manusia pada umumnya, kalau lagi dengar kajian ingat Allah nggak? Ingat Allah. Tapi kalau lagi main pingpong ingat Allah nggak? Ya, lagi main pingpong lupa ya, kecuali astagfirullah ya. Lagi nyemes Allahu Akbar, nah itu ingat Allah ya, lagi nyemes ya. Saya biasanya main pingpong sini, sekarang ada yang lebih dekat di sana di AL ya. Nah, jadi ada momentum-momentum tertentu kita terkadang tidak ingat Allah. Nah, berarti di sini level atau tingkatan zuhud itu berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Yang paling purna, ingin saya katakan, zuhud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan para sahabat ya. Nah, zuhudnya Rasulullah, para sahabat. Nah, Rasulullah ini kalau dipinta apapun ya oleh siapapun, nggak pernah nolak untuk tidak memberi. Nah, ini salah satu indikasi zuhud juga ya dari Rasulullah, prototipe kita. Ya Rasulullah, ya Muhammad saya minta ini, ya Muhammad saya minta itu, dikasih. Pernah suatu ketika Rasulullah Rasulullah butuh seperti pakaian tertentu dijahitin sama ibu-ibu di zaman Rasulullah. Tapi tetap dipinta sama orang lain ya. Baju tersebut yang Rasulullah butuhkan ya. Anggaplah kita ya, sendalnya putus, nggak ada sendal yang lain ya. Baru beli sendal, ternyata ada yang minta ya. Bapak nyeker nggak pulangnya? Nyeker, ibaratnya kayak gitu. Nah, Rasulullah padahal butuh ya. Sampai bayangkan yang minta tersebut sahabat juga ya. Nah, sahabat yang lain nyinyir kepada sahabat, ente nih ngapain, Rasulullah itu butuh ya, ngapain dipinta ya, Rasulullah butuh itu ya. Terus apa kata sahabat tersebut? Saya minta ini bukan karena saya pengen lebih daripada kebutuhan saya ingin tabarukan katanya. Saya pengen punya aset
ini jadi kafan saya ketika saya meninggal, maksudnya baju tadi ya. Baju tadi itu menjadi kafan. Ternyata benar, di kemudian hari ketika dia meninggal itu jadi kafannya ya, pemberian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi titik yang ingin saya sampaikan, Rasulullah itu tidak pernah menolak apa tadi, permintaan ya. Kalau beliau nggak punya, biasanya dilempar ke sahabat yang lain ya. Nah ini kalau kita kan apa ya, kalau kita banyak nolaknya daripada banyak ngasihnya ya. Nah ini indikasi kita itulah ya, salah satunya adalah kalau kita masih dalam harta itu mikir-mikir, nah berarti kita level zuhud kita, nah disitulah level zuhud kita ya. Tapi kalau kita ngeluarin duit itu gampang saja ya, ambil, apalagi kalau istri yang minta ya. Kalau sama istri pelit, gimana ke orang lain? Itu ya. Nah ini kan berbeda. Nah makanya di sini faqala Abu Hafs rahimahullah, az-zuhdu la yakunu illa fil halal wala halal fid dunya. Qala Ibnu Yusuf fi asbat law balagha anna rajulan balagha fi zuhdi manzilatan Abi Dzar wa Abi Darda wa Salman wal Miqdad wa asbahu min as-sahaba radhiyallahu anhum maqalat law zahid li anna zalla yakun illa fil halal. Jadi ada mengatakan bahwa zuhud itu hanya terjadi pada hal-hal yang halal, ya, bukan pada yang haram. Walaupun ada di sini ada mengatakan pada yang haram. Maksudnya apa? Zuhud itu apa tadi? Tidak mau, ya. Kalau misalnya ada uang korupsi di depan meja, berapa maunya, Bapak? 1 miliar cukup? Ah, nggak level 1 miliar, Ustadz, ya. Masih begini ya. Kalau 1 triliun mulai begini ngelirik. Ya. 1 triliun ya. Itu kan yang haram. Kalau dia tidak mengambil 1 triliun tersebut, kalau dalam kategori daripada Imam Abu Hafs di sini, itu tidak masuk dalam kategori zuhud. Ya, jadi zuhud yang haram, meninggalkan yang haram itu levelnya bukan level zuhud ya. Level keharusan ya, meninggalkan yang haram. Tapi zuhud itu adalah fil halal, sesuatu kita zuhud kepada item-item yang halal ya. Contohnya makan ya. Makan yang enak-enak, halal enggak? Halal, asal jangan kelebihan saja. Tapi dia zuhud ya. Zuhudnya apa? Dia bisa beli makanan yang ada kan yang lobster apa namanya, Alaska, ya, di media sosial ada lobster Alaska yang harganya 1 juta lebih ya. Dia punya aset gitu, dia bisa beli setiap hari ya, ya, bikin chef kayak siapa yang artis yang suaminya di penjara tuh, Sandra Dewi ya. Oh ini enak gitu kan tuh kayaknya ya. Anggaplah dia kekayaannya seperti itu, anggaplah seperti itu dia beli. Tapi dia zuhud, nggak mau yang hal-hal yang terlalu mega, makannya makan yang sederhana saja ya. Halal nggak makanan-makanan enak? Halal ya. Jadi zuhud itu meninggalkan yang halal ya. Tapi meninggalkan yang halal maksudnya yang enak begitu luar biasa, cukup dengan kesederhanaan. Anggaplah dia punya aset untuk bisa membeli mobil seperti di atas Rubicon, ada nggak? Ferrari, ya, bisa dia beli. Tapi dia simple, sederhana. Aset dia di mana-mana. Tapi aset dia dipergunakan untuk anak yatim, fakir miskin. Dia lebih mendahulukan itu daripada beli aset kemewahan yang walaupun itu halal. Ya, Ferrari halal nggak? Ya halal kalau punya duitnya. Kalau hasil korupsi ya haram. Nah ini ya. Jadi zuhud itu tidak terlaksana kecuali di item-item yang halal ya. Yang sifatnya apa tadi? Yang sifatnya sekunder atau tersier. Anggaplah orang punya aset seperti asetnya Nabi Sulaiman, tapi dia sederhana. Nah ini ya, saya dengar dulu ada anggota DPR yang secara ini sederhana gitu, kemana-mana naik motor ya, padahal yang lain sudah pakai mobil mobil bagus ya, tapi dia sederhana. Nah ini kayak gini. Bahkan di Mesir banyak ya dai-dai ya, atau dosen, bahkan dosen ya, dia nggak punya tuh motor memang tidak familiar di Mesir, mobil ya.
Yang lain pakai mobil, dia pakai angkot ya. Dia pulang pergi pakai angkot, padahal seorang profesor ya. Nah, ini yang dinamakan zuhud. Kalau misalnya dia tidak punya uang untuk beli, mungkin bukan dinamakan zuhud, tapi biasanya orang yang sudah berpendidikan seperti itu asetnya sudah banyak ya. Biasanya orang-orang Mesir yang baik, dia asetnya itu bukan untuk pribadi, untuk orang lain ya. Dia punya rumah Quran, dia punya tanggungan anak yatim, itu asetnya lari ke situ ya. Untuk dia pribadi ya cukup naik angkot. Nah, ini dinamakan zuhud ya. Kalau bapak punya gajinya lari, keluarga anggaplah sudah aman ya. Kelebihan uangnya untuk rumah Quran ya, bapak yang handle semuanya. Kelebihan hartanya untuk anak yatim, anggaplah keluarga sudah dapat porsinya ya. Lalu padahal kelebihan tersebut, kelebihan aset atau uang gaji bapak tersebut bisa bapak belikan aset kendaraan yang lebih mahal, rumah yang lebih mahal, tapi mendahulukan hal-hal yang sifatnya tadi itu anak yatim. Itu dinamakan zuhud fil halal ya. Bisa nggak kelebihan aset bapak, keluarga sudah nih porsinya, bapak menabung buat beli rumah yang lebih nyaman, mobil yang lebih nyaman, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh, namanya uang pribadi, halal. Nah, ini dinamakan, kalau dia uang berlebih tadi tidak dibelikan aset yang lebih mewah, tapi biasa aja, pakai sepeda, kayak motor atau mobil yang biasa, tapi ya kelebihan harta tersebut dipergunakan untuk yatim, penghafal Quran ya, itu dinamakan zuhud fil halal ya. Nah, ini menurut siapa tadi? Imam Abu Hafs ya. Kalau bapak bisa seperti itu, nah, pertahankan, mudah-mudahan bisa husnul khotimah. Kita sudah masuk suruk? Sudah ya. Tapi ini baru satu halaman ya, konsep zuhud. Nanti akan ada zuhud fi syubhah ya, zuhud di hal-hal yang subhat, az-zuhud fil fudul, zuhud yang sifatnya sekunder atau tersier. Tadi saya masih dasar ya, menyelamnya gimana. Zuhud fi zuhud, ada juga konsep zuhud fi zuhud, zuhud kuadrat bahasanya, zuhud dari kezuhudan. Nah, ini ada lagi ya, Imam Ibnul Qayyim ini luar biasa mengupas zuhud ini. Gambaran kecil ya, ketika saya sudah baca ini zuhud fi zuhud ini, zuhud saya tadi ini dievaluasi lagi sama dia. Nah, ini ya, ini larinya ke tadi itu tuh syahid ya. Maka ini saling keterikatan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita level syahid yang bisa merasakan keagungan keberadaan Allah. Kita juga minder di hadapan Allah dengan konsep muhasabah. Ini jangan-jangan begini, ini jangan-jangan begini ya. Lalu yang ketiga, muncul benih-benih cinta kita kepada Allah. Kalau sudah cinta, apapun di samping kita enggak kita cintai lagi, karena cinta kita hanya kepada Allah dengan konsep zuhud tadi. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ustaz, saya baca soal musalat ayat surat 77 itu dalam kategori itu Allah dari 50 ayat, 10 ayat itu Allah berulang-ulang menfirmankan kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Itu 10 kali Allah sampai menjelaskan. Kalau Ustaz, ini dustakan di sini apakah orang kafir yang tidak beriman pada Allah, apakah beriman tapi kita mendustakan? Seperti apa Ustaz? Kalau kita sholat tapi kita tuh mendustakan aja. Assalamualaikum. Surat Al-Mursalat. Al-Mursalat ya. Redaksinya itu apa yang terulang-ulang itu? Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dzikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa rabbul malaik. Apa redaksi yang diulang-ulang itu? Bu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu dan bagi orang-orang yang mendustakan. Kecelakaanlah bagi orang-orang pada waktu itu dan orang-orang yang mendustakan. Kecelakaan yang besarlah karena kecelakaan yang besarlah, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Ya, ketika dalam Al-Quran ada redaksi yang diulang-ulang, biasanya ini untuk takkid, ya. Misalnya dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan. Tapi kalau kita lihat secara umum surat Rahman, ya, sebelum saya bercerita tentang surah Al-Mursalat, itu kan tentang apa? Tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Di dunia ada kekuasaan Allah, marajal bahraini yaltaqiyan, ada dua laut yang tidak bersatu, ya. Di akhirat wahurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun, di akhirat ada bidadari. Nah, kalau ayat-ayat tentang bidadari yang semangat itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah, mustahil ibu-ibu semangat, ya, ini saingan saya nih nanti, ya. Ya, tapi kalau ibu-ibu yang lain, ya, ibu-ibu tentang apa? Ghurafa tajri min tahtihal anhar, di surga nanti ada bilik-bilik, ada perhiasan dan begini dan begitu, ya. Nah, dalam surat Al-Mursalat ketika ada redaksi itu tantangan kepada orang-orang kafir, itu takkid, ya. Saking bebelnya, kakunya, kerasnya orang kafir, itu Allah Subhanahu wa taala itu makanya dimulai wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal mulqiyati dzikra inna ilahakum lawahid, ya. Jadi wal mursalat, Allah bersumpah dengan siapa? Dengan malaikat, ya, yang meniupkan yang menyampaikan wahyu. Allah bersumpah dengan malaikat yang memberi rizki. Allah bersumpah dengan malaikat yang tugasnya ini, tugasnya itu. Apa? Inna ilahakum lawahid. Nah, ini, ya, sesungguhnya Tuhan engkau itu hanya satu, ya. Nah, ini menjadi substansi, urgensi, ya, bahwa yang didustakan oleh orang-orang kafir. Lalu bercerita tentang azab, ya. Makanya kalau kalian masih menyekutukan Allah, kalian kecelakaan lagi, karena begitu banyak dalil, begitu banyak statement atau bayinah atau bukti bahwa Allah itu satu, tapi orang-orang kafir tetap bebel, ya. Saya analogikan misalnya di dunia ini yang makan singkong di dapur tadi tikus, ya. Kata istrinya, enggak, mustahil, tuh ada kotoran tikus, ya. Enggak, bapak nih yang makan singkong, gitu kan, ya. Bapak yang makan singkong, bukan saya, tuh ada bunyi tikus cik 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 cik, gitu kan. Enggak, pokoknya bapak itu. Nah, dengan bukti yang banyak, tuh lihat tuh singkongnya gigitan tikus, gitu kan. Bukan gigitan bapak, ya. Enggak, pokoknya bapak. Nah, ini berarti kan bebel istrinya, gitu kan, ya. Padahal sudah ada dalil-dalil yang lain. Nah, surat Al-Mursalat ini ketika ada ayat-ayat yang menyudutkan orang kafir dengan kedustaan dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu membuktikan, menandakan ternyata ada tipikal orang kafir yang bebel juga. Bebel kenapa? Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah Allah isyaratkan, ya, Allah itu satu. Coba siapa yang ngasih kalian rizki, ya? Siapa yang memberikan kalian ini dan itu? Siapa yang menurunkan wahyu dan lain-lainnya, tetapi mereka tetap kafir, ya. Makanya azab atau ancaman itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat. Itu Bu, ya. Bu sahabat ini. Ada lagi yang lain, silakan. Ya. Ya silakan Bapak. Saya ingin nambahkan aja tadi Pak Ustaz bilang yang haram, tapi untuk yang halal. Saya ingin menambahkan meskipun halal tapi juga bukan yang kewajiban. Jadi kalau itu kewajiban meskipun halal itu nggak boleh juga ditinggalkan. Jadi misalnya seorang bapak buat kewajiban untuk
Lari tanggung jawab. tanggung jawab itu. Nah ini kesalahannya kaum sufi, dia kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Misalnya dia berpakaian compang-camping, alasannya Zuhud. boleh aja sih compang-camping, yang penting kan hati saya kan bersih, tidak compang-camping. Tapi sebenarnya berpakaian tidak compang-camping itu juga wajib di masyarakat ini, tapi dia meninggalkan itu, padahal itu wajib dia berpakaian tidak compang-camping. Itu aja kok. Ya. Ya memang tadi baru saya sampaikan baru sekitar 1 halaman ya. Jadi di sini ada az-zuhud fi syubha, itu belum saya sampaikan, az-zuhud fil fudul, az-zuhud fi zuhud. Nah ini yang disampaikan oleh Bapak secara kurang lebih. Harus memilah-milih mana yang kewajiban, mana yang bukan kewajiban ya. Kalau kewajiban harus tetap dilakukan ya. Kalau meninggalkan kewajiban dengan alibi zuhud, itu bukan zuhud. Namanya apa? Lari dari tanggung jawab ya. Bahlul ya, bukan yang di TV-TV ya, tapi yang di sini ya. Kalau yang di TV temannya siapa ya. Jadi kalau kewajiban, kalau ada orang dia meninggalkan kewajiban, misalnya menafkahi istri, menafkahi anak ya, nafkah batin kepada istri dengan atau baju compang-camping ya, robek dan lain-lain dengan dalil ini saya zuhud. Nah itu bukan zuhud ya, tapi bahlul tadi, betul ya. Zuhud itu yang tadi saya sampaikan, seorang Nabi Sulaiman, Nabi Daud punya aset banyak, tapi aset tersebut tidak merasa dimiliki oleh Nabi Daud, tidak merasa dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ini milik Allah, hanya titipan. Itu yang dinamakan zuhud ya. Suatu ketika saya akhiri ya dengan hadis Rasulullah SAW ya. Suatu ketika Abu Darda ya, Abu Darda ini punya saudara, teman dekat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, itu adalah Salman Al-Farisi ya. Abu Darda ini bayangkan lusuh lah kalau bahasa sekarang, lusuh, bahkan istrinya maaf ya jarang dikasih nafkah batin atau mungkin tidak ya. Lalu disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Abu Darda ya, lewat siapa? Lewat Salman Al Farisi ya. Hai Abu Darda ya, kamu begini-begini. Akhirnya datang kepada Rasulullah ya. Fa inna li ainika hakun, wali badanika hakun, wali zaujika hakun. A'ti kulla haqqin haqqahu ya. Shadaqa Salman. Di kemudian hari kata Rasulullah, Salman benar ya. Jadi nasihat Salman ini kepada Abu Darda. Abu Darda ini puasa terus sampai istrinya nggak dapat, bahasa kita nggak dapat batin ya. Itulah ya sifat yang ibadah tapi meninggalkan kewajiban. Bayangkan, ternyata zaman dulu sudah ada seorang sahabat yang agak offset dalam ibadah ya, walaupun ada makanya ada sahabat atau dibetulkan oleh Rasulullah. Apa kata Salman ini yang di kemudian hari dibetulkan oleh Rasulullah? Hai Salman, mata kamu itu punya hak untuk tidur, jangan baca Quran terus ya. Ya kalau kita harus baca Quran, kalau Abu Darda udah offset lah bahasanya ya, siang melek, malam melek baca Quran ya, siang melek puasa, malam tahajud terus ya. Jadi istrinya nggak disentuh, anaknya nggak diajak main ya. Apa kata Salman? Anak ente punya hak juga, maksudnya kewajiban yang harus ente tunaikan, main sama mereka. Istri ente nih ya punya hak juga, ente harus kasih nafkah batin, tapi ente nggak diapa-apain ya. Apalagi badan ente punya hak juga istirahat ya. Nah ini Salman ini ya, dia pengen meluruskan sahabatnya Abu Darda yang terlalu offset supaya seimbang ya. Ketika didengar Rasulullah, shadaqa Salman, Salman betul ya apa yang disampaikan Salman. Nah ini baru dibetulkan Abu Darda ya, akhirnya mulai agak balance ya.
Jadi konsep zuhud itu seperti itu, ya. Setiap sesuatu punya haknya. Ketika kita jalan-jalan sama istri, ya, sama anak-anak, itu zuhud apa enggak? Itu zuhud. Niatnya apa? Niatnya menyenangkan keluarga karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita ngasih coklat buat anak kita, ketika kita ngasih itu ya. Jadi itunya Bapak ya, antara kewajiban dengan zuhud tadi. Nanti akan kita detailkan mudah-mudahan ya, az-zuhud fi subha, az-zuhud fil fudul dan lain-lain. Ada lagi? Cukup ya. Berapa minggu lagi kita Ramadan? Sekarang tanggal 9. 3 minggu ya. Sekitar 3 minggu lagi. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang taat, ya, yang dekat kepada Allah yang disampaikan di sini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.